mengajukan non keberatan, wajib pajak hanya diperkenankan salah satu dari 4 itu, Mbak Sarah. Jadi dia mau yang 361A penghapusan atau penghapusan sanksi administrasi, atau yang 361B terkait pengurangan atau pembatalan SKP yang tidak benar, atau yang C pengurangan atau pembatalan STP yang tidak benar, atau yang D terkait dengan pembatalan hasil pemeriksaan. Jadi pilih salah satu, Mbak Sarah, ya, nggak boleh ambil dua-duanya. Oke, jadi harus pilih salah satu sobat pajak, nggak boleh pilih lebih dari satu. Oke, terus selanjutnya ada ketentuan khusus nggak sih Pak terkait permohonan non keberatan ini? Karena kalau misalnya kita lihat nih, kalau wajib pajak mengajukan keberatan, kan biasanya wajib pajak harus melunasi dulu ya jumlah pajak yang terutang yang disetujui oleh wajib pajak, yang menurut wajib pajak harusnya terutang. Nah, kalau di permohonan non keberatan, apakah ada ketentuan khusus seperti itu atau bagaimana Pak? Halo Sobat Pajak, kembali lagi di Jaksuskes, Jakarta Khusus Broadcast, bersama saya Cut Sarah. Hari ini kita mau bahas topik seputaran perpajakan lagi nih. Kalau sebelumnya kita sudah pernah bahas tentang permohonan keberatan, sekarang hari ini nih kita mau bahas tentang permohonan non keberatan. Untuk itu kita sudah kedatangan narasumber yang luar biasa nih. Beliau adalah penelaah keberatan yang bertugas di Kanwil DJP Jakarta Khusus, yaitu Bapak Kanafi. Halo Pak Kanafi. Halo Mbak Sarah. Apa kabarnya Pak hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Oh, luar biasa sekali Pak Kanafi, senyumnya cerah banget loh hari ini. Kita hari ini mau bahas tentang permohonan non keberatan nih Pak, karena kayaknya wajib pajak di lingkungan Kanwil Khusus ini banyak banget ya Pak yang melakukan keberatan atau non keberatan. Banyak nggak Pak berkasnya? Betul, jadi kalau di Kanwil lain selain Kanwil Jakarta Khusus atau apalagi di luar Jawa atau Jakarta, itu perbandingan keberatan dan non keberatan itu lebih banyak non keberatan. Tapi kalau di Kanwil Jakarta Khusus lebih banyak kan keberatan. Lebih banyak keberatannya justru ya. Betul. Oke, mungkin sobat pajak di sini pengen tahu juga nih Pak, bedanya apa sih Pak sebenarnya permohonan keberatan sama permohonan non keberatan? Iya, sobat pajak sekalian. Kalau keberatan itu kalau secara aturan diatur di pasal 25 dan pasal 26 Undang-Undang Ketentuan Umum Perpajakan atau KUP. Kalau non keberatan itu diatur di pasal 36 Undang-Undang KUP, itu secara aturan. Kalau lebih jauh lagi, kalau keberatan dia lebih ke materi di hasil pemeriksaan. Sedangkan kalau non keberatan hanya 4 hal yang sesuai di pasal 36 Undang-Undang KUP. Kurang lebih seperti itu Mbak Sarah. Oh, 4 hal itu apa aja Pak jenisnya? Iya Mbak Sarah. Jadi kalau untuk non keberatan sesuai pasal 36 1A, yaitu terkait dengan pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi. Terus yang kedua pengurangan atau pembatalan surat ketetapan pajak. Terus yang ketiga atau 361C itu pengurangan atau pembatalan surat tagihan pajak. Dan yang 361D-nya pembatalan atas SKP yang hasil dari pemeriksaan. Ternyata banyak juga ya jenisnya ya. Coba kita bahas satu-satu ya Pak, karena tadi ada 4 ya. Pertama itu permohonan pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi. Betul Mbak Ya. Sarah. Nah di sini tuh sanksi administrasi seperti apa Pak yang bisa diajukan permohonan pengurangan atau penghapusan? Baik Mbak Sarah. Jadi sobat pajak, kalau untuk permohonan pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi itu sanksi administrasinya pertama yaitu sanksi administrasi yang tercantum pada surat ketetapan pajak atau SKP hasil pemeriksaan, atau yang kedua pengurangan atau penghapusan atas STP yang terkait dengan SKP, atau pengurangan atau penghapusan atas STP yang tidak berkaitan dengan SKP. Itu
tiga hal itu. Oh, berarti Jadi banyak. Berarti selain sanksi administrasi yang ada di SKP, sanksi administrasi yang ada di STP pun bisa diajukan pengurangan atau penghapusan. Betul. Ya. Walaupun ada pengecualian sedikit ya, kalau untuk yang ada di SKP itu dikecualikan yang pasal 13A yaitu denda 200%, yang walaupun udah dicabut di Undang-Undang Cipta Kerja ya, yang pasal Undang-Undang nomor 11 2020. Kalau untuk STP-nya yang tidak bisa diajukan tuh apabila STP yang terkait dengan hasil keberatan atau hasil banding, itu pasal 25 sama 27 5D. Oh, berarti yang terkait denda hasil keberatan sama denda hasil banding ya. Betul, kalau wajib pajak itu tidak bisa diajukan. Itu tidak bisa diajukan. Oke. Selain itu bisa. Nah, kalau gitu untuk yang kedua tadi, yang kedua dan ketiga itu kan jenis permohonannya mirip-mirip itu Pak. Pengurangan atau pembatalan surat ketetapan pajak atau surat tagihan pajak ya Pak ya. Nah, itu maksudnya gimana Pak? Pengurangan berarti yang berkurang nggak cuma sanksinya ya? Pengurangan atau kan ada tadi ada tiga, kalau untuk yang 361A pengurangan atau penghapusan ya, penghapusan sanksi administrasi. Kalau 361 ini 361B yang selanjutnya ya. Ya, yang selanjutnya. 361B dan C itu kalau yang 361B-nya itu terkait pengurangan atau pembatalan yang ada di SKP-nya. Yang C-nya atas STP. Kalau pembatalan itu terkait kalau misalkan seharusnya tidak diterbitkan oleh KPP atau pemeriksa. Kalau untuk pengurangan, jika jumlah terutangnya seharusnya tidak seperti yang tertera di SKP atau jumlah terutangnya tidak benar. Oke, berarti tadi kalau yang pertama itu hanya terkait sanksinya saja ya. Betul, 361A terkait sanksi. Terus kalau yang kedua dan ketiga itu bisa pokok dan sanksinya. Malah juga bisa dibatalkan kalau memang SKP atau STP-nya itu tidak benar ya. Betul, tidak benar. Oke, kalau yang terakhir tadi Pak, pembatalan SKP hasil pemeriksaan. Betul, nah, itu karena apa tuh Pak? Iya, Sobat Pajak. Jadi ada selain tiga hal tadi terkait SKP, STP, juga ada juga yang walaupun di Kanwil Khusus selama saya di sini belum pernah ada ya, yaitu terkait jadi terkait hasil pemeriksaan. Kalau misalkan hasil pemeriksaan atau surat ketetapan pajaknya itu pada waktu pemeriksaannya tidak disampaikan surat atau SPHP ya, surat pemberitahuan hasil pemeriksaan, atau tidak dilakukan pembahasan atas hasil pemeriksaan, pembahasan akhir ya itu. Jadi kalau tidak disampaikan itu, maka bisa mengajukan permohonan di KPP. Nanti kita akan teliti apakah benar yang disampaikan wajib pajak itu pemeriksa salah atau tidak sesuai dengan ketentuan. Seperti itu, Mbak. Oke, selanjutnya Pak, kalau misalnya wajib pajaknya ini sudah mengajukan permohonan non keberatan, boleh nggak wajib pajak mengajukan keberatan juga atas SKP yang sama? Baik, Mbak Sarah. Jadi, Sobat Pajak sekalian, kalau wajib pajak sudah mengajukan non keberatan, panjang masih dalam jangka waktu persyaratan untuk mengajukan keberatan, wajib pajak masih bisa mengajukan keberatan. Tapi kalau wajib pajak sudah mengajukan keberatan, otomatis permohonan non keberatannya akan kita tidak pertimbangkan karena sudah tidak memenuhi ketentuan permohonan non keberatan. Gitu, Mbak Sarah. Oh, jadi keberatannya yang diproses ya, Pak ya? Betul, Mbak Sarah. Oh, kalau misalnya wajib pajaknya mencabut Pak permohonan keberatannya. Jadi dia udah ngajuin keberatan nih. Dia berubah pikiran, saya ngajuin permohonan non keberatan aja lah. Nah, itu boleh nggak Pak dia cabut keberatannya terus dia ngajuin permohonan non keberatan? Iya, Mbak Sarah. Jadi kalau misalkan wajib pajak mencabut, wajib pajak mencabut keberatannya ya. Wajib pajak masih bisa untuk permohonan yang 361A, yaitu pengajuan atas permohonan pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi. Sedangkan untuk yang B dan C, B dan D ya,
pengurangan atau pembatalan atas SKP, kemudian terkait pembatalan hasil pemeriksaan atau hasil SKP hasil pemeriksaan, dia tidak bisa mengajukan walaupun sudah dicabut. Oh, jadi kalau mencabut permohonan keberatan karena berubah pikiran gitu, jadinya yang bisa diajukan permohonan non keberatannya itu cuma yang permohonan pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi aja. Iya, betul. Oke. Kalau misalnya Pak, dia nggak nyabut Pak permohonan keberatannya, jadi tetap mengajukan keberatan, cuma ternyata setelah diteliti nih oleh KPP tidak memenuhi persyaratan formal mengajukan keberatan. Nah, apakah boleh dia beralih jadi mengajukan permohonan non keberatan? Iya, jadi kalau untuk persyaratan formal, untuk saat ini yang meneliti itu di Kanwil, Mbak Sarah. Di Kanwil iya, ya? Betul. Jadi kalau di KPP itu hanya penyampaian suratnya aja. Jadi penelitian atas permohonan wajib pajaknya diteliti di keberatan di Kanwil. Dari kalau misalkan dari penelitian bahwa permohonan itu persyaratannya tidak memenuhi syarat, maka dinamakan tidak dipertimbangkan ya, dan wajib pajak masih bisa mengajukan permohonan 361A, 1B, 1C, kecuali yang permohonan yang atas hasil pemeriksaan tidak bisa mengajukan non keberatan. Gitu. Oke. Nah, kalau misalnya wajib pajaknya ngajuin permohonan non keberatan, tadi kan ada 4 macam tuh Pak. Ada pengurangan atau penghapusan sanksi administrasinya, pengurangan atau pembatalan SKP atau STP-nya ya, atau juga tadi pembatalan SKP hasil pemeriksaan. Kalau misalnya wajib pajaknya awalnya dia mengajukan permohonan pengurangan atau pembatalan SKP, terus kemudian dia juga ngajuin pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi atas SKP yang sama, itu diperbolehkan juga nggak? Atau harus salah satu pokoknya pilihnya? Iya Mbak Sarah, jadi kalau mengajukan non keberatan, wajib pajak hanya diperkenankan salah satu dari 4 itu Mbak Sarah. Jadi dia mau yang 361A penghapusan atau penghapusan sanksi administrasi, atau yang 361B terkait pengurangan atau pembatalan SKP yang tidak benar, atau yang C pengurangan atau pembatalan STP yang tidak benar, atau yang D terkait dengan pembatalan hasil pemeriksaan. Jadi pilih salah satu Mbak Sarah ya, nggak boleh ambil dua-duanya. Oke, jadi harus pilih salah satu Sobat Pajak, nggak boleh pilih lebih dari satu. Oke, terus selanjutnya ada ketentuan khusus nggak sih Pak terkait permohonan non keberatan ini? Karena kalau misalnya kita lihat nih, kalau wajib pajak mengajukan keberatan, kan biasanya wajib pajak harus melunasi dulu ya jumlah pajak yang terutang yang disetujui oleh wajib pajak, yang menurut wajib pajak harusnya terutang. Nah, kalau di permohonan non keberatan, apakah ada ketentuan khusus seperti itu atau bagaimana Pak? Baik Mbak Sarah, jadi Sobat Pajak sekalian, kalau untuk non keberatan, dia hanya di pasal 361A saja yang dipersyaratkan untuk melunasi pokok pajaknya atau yang terkait dengan SKP atau kekurangan bayarnya yang terdapat di SKP atau STP. Bahkan untuk yang sanksi administrasi untuk yang akan diajukan, itu persyaratannya malah tidak boleh dibayarkan terlebih dahulu, karena kalau dibayarkan malah tidak memenuhi persyaratan. Seperti malah itu. Gitu ya. Betul. Berarti harus hati-hati nih Sobat Pajak kalau mau ngajuin permohonan pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi, itu sanksi administrasinya jangan dibayar dulu ya. Iya, soalnya kan masa minta pengurangan malah dihapus, berarti kan dia ini mampu untuk bayar, betul gitu. Iya, betul ya. Iya. Oke, tadi kan kita sudah bahas mengenai ketentuannya ya, ketentuan permohonan non keberatan. Nah, sekarang kalau persyaratannya nih, kalau WP mau mengajukan surat permohonan non keberatan, itu persyaratannya seperti apa Pak? Iya Mbak Sarah, jadi kalau Sobat Pajak sekalian mau mengajukan non keberatan, harus diperhatikan persyaratannya, yaitu pertama untuk pengajuannya satu permohonan, satu SKP atau STP. Kemudian yang kedua disampaikan permohonan dalam bahasa Indonesia ya, jangan bahasa yang lain. Oke, harus bahasa Indonesia. Betul. Yang ketiga ditandatangani oleh wajib pajak sendiri atau wakil wajib pajaknya. Kalau misalkan tidak ditandatangani oleh
wajib pajak atau wakil wajib pajaknya, maka harus disertakan kuasa khusus. Harus pakai surat kuasa khusus kalau betul. yang tanda tangan kuasanya. Betul. Yang terakhir di permohonannya harus disertakan alasan-alasan yang kenapa dia mengajukan permohonan tersebut. Biasanya tuh alasannya kayak gimana sih Pak? Kalau untuk pengajuan permohonan non keberatan ini, alasan yang bisa diterima gitu? Betul. Jadi Mbak Sarah, kalau misalkan wajib pajak mengajukan non keberatan ini, kalau untuk yang 361A atau pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi, itu pertama dia biasanya terkait khilaf, biasanya alasannya khilaf, WP lupa gitu, seperti itu, atau belum tahu. Tapi kalau di kanwil khusus seharusnya nggak ada ya. Harusnya nggak ada yang khilaf ya. Karena biasanya wajib pajak besar itu ya yang di kanwil khusus. Pertama itu. Yang kedua biasanya terkait misalkan COVID nih, nah itu bencana nasional, misalkan ada huru hara, terus terkait ada kebakaran atau bencana alam lah, seperti itu. Terus kemudian misalkan ada terkait likuiditas, misalkan biasanya itu likuiditas, wajib pajak mengalami kesulitan likuiditas, dia bisa mengajukan yang pengurangan atau penghapusan sanksi. Kurang lebihnya itu. Oke, kalau misalnya untuk yang pengurangan atau pembatalan SKP atau STP, ada alasan khususnya kayak gitu juga nggak Pak? Sebenarnya kalau pengurangan atau pembatalan ya yang 36B sama C itu wajib pajak hanya bisa menyampaikan alasan-alasan yang sesuai yang dimaksud, misalkan terkait yuridis seharusnya tidak diterbitkan, atau terkait perhitungan, misalkan perhitungannya seharusnya yang diajukan wajib pajak itu yang benar gitu. Jadi dia akan mengajukan, dia menyampaikan perhitungan menurut wajib pajak yang sesuai perhitungan wajib pajak. Tapi kalau untuk yang D terkait pembatalan, dia pembatalan terkait hasil pemeriksaan, nanti dijelaskan saja bagaimana prosedur atau tata cara waktu dia kok sampai tidak mendapatkan tadi SPHP sama pembahasan akhir tadi itu yang 361D ya. Oke. Ya, jadi kalau yang B sama C itu wajib pajak harus juga menyertakan perhitungannya ya, perhitungan menurut wajib pajak seperti apa, terus ketentuannya yang mendasari apa gitu ya Pak. Betul. Tapi kalau yang 36 ayat 1 huruf D karena berkaitan dengan proses pemeriksaan, jadi wajib pajak harus bisa membuktikan tuh tidak ada prosedur yang terlewat ya di dalam pemeriksaan. Iya betul Mbak Sarah. Baik. Nah tadi untuk permohonan non keberatan itu diajukan ke KPP terdaftar ya Pak ya. Betul Mbak Sarah. Caranya Pak, cara pengajuannya itu apakah harus secara langsung atau boleh dengan cara lainnya? Iya Mbak Sarah. Jadi sobat pajak sekalian, kalau ingin mengajukan permohonan harus di KPP terdaftar. Kemudian caranya pertama datang langsung ya. Datang langsung. Terus yang kedua bisa juga melalui pos tercatat. Jadi kalau untuk yang online, ini setahu saya masih belum bisa. Masih belum bisa ya online. Jadi kalau nggak lewat pos ya datang langsung ke KPP terdaftarnya. Betul. Oke, walaupun nanti yang proses yang meneliti permohonannya di Kanwil ya Pak, tapi jangan disampaikan ke Kanwil ya. Betul. Iya. Oke, ini harus dicatat nih, disampaikannya tetap ke KPP, bukan KPP ke terdaftar Kanwil. Ya. Iya, KPP-nya dan KPP-nya itu harus KPP terdaftarnya. Oke, selanjutnya nih, setelah KPP menerima berkas permohonan non keberatannya wajib pajak, kan KPP mengirimkan ke Kanwil, Pak. Iya, betul. Nah, dari situ Kanwil melakukan apa, Pak, terhadap berkas itu? Baik, Mbak Sarah. Jadi kalau permohonan wajib pajak sudah terima di KPP, kemudian diteruskan ke Kanwil. Kalau saya sebagai penolak keberatan di Kanwil Jakarta Khusus, nah disampaikan di Kanwil Jakarta Khusus. Lalu apa yang kami lakukan yaitu pengujian dan penelitian atas permohonan. Jadi pengujian atas tadi ketentuan dan persyaratan permohonan, apakah memenuhi ketentuan, apakah memenuhi persyaratan. Nah, kemudian juga kita teliti juga apa isi yang dimaksud wajib pajak di permohonan tersebut. Gitu Mbak Sarah kurang lebihnya.
Oh, jadi diteliti formalnya dulu, Betul. terpenuhi, baru setelah itu masuk ke materinya ya Pak? Betul Mbak Sarah. Oke, selanjutnya apakah dari penelaah keberatan itu akan mengundang wajib pajak untuk datang ke kantor atau meminjam buku catatan atau dokumen wajib pajak atau gimana Pak dalam proses pengujian tadi? Iya Mbak Sarah. Jadi kalau setelah diterima di penolak keberatan, kita secara aturan dapat meminta data, dokumen atau catatan yang dimiliki oleh wajib pajak melalui tertulis biasanya kalau ketentuannya itu, dan diberikan waktu 15 hari kerja. Kemudian kalau masih belum diberikan oleh wajib pajak, kita bisa meminta tambahan keterangan yang untuk memperkuat permohonan wajib pajak. Tapi pun kalau misalkan wajib pajak tetap tidak memberikan data yang kita minta, permohonan tetap bisa kita proses Mbak Sarah. Oke, jadi walaupun wajib pajak nggak ngasih data-datanya, tetap diproses sesuai data yang dimiliki oleh penelaah keberatan. Betul Mbak gitu Sarah. Terus setelah dilakukan penelitian, langkah selanjutnya apa Pak? Setelah penelitian itu selesai, apakah kayak pemeriksaan gitu, ada pembahasan dengan wajib pajaknya, atau langsung terbit aja surat keputusannya? Iya betul. Jadi Mbak Sarah, kalau untuk bedanya nih dengan keberatan, kalau untuk non keberatan ini kita tidak ada kewajiban. Kalau di keberatan kan gitu. Ada SPU ya, surat pemberitahuan untuk hadir terkait untuk kita sampaikan hasil keberatan. Kalau non keberatan ini tidak ada proses seperti itu. Jadi wajib pajak hanya menunggu hasil keputusan, apakah keputusannya tadi pengurangan surat keputusan pengurangan sanksi atau surat pengurangan atau pembatalan SKP atau STP. Terus atau tadi terkait permohonan yang pemeriksaan ya, pembatalan pemeriksaan apakah diterima atau tidak, kurang lebih seperti itu Mbak Sarah. Oh, jadi langsung terbit surat keputusan. Itu dalam jangka waktu berapa lama Pak dari surat wajib pajaknya diterima? Betul, jadi di kami di penolak keberatan itu secara undang-undang diberikan jangka waktu maksimal 6 bulan. 6 bulan, jadi 6 bulan sudah terbit surat keputusannya. Betul, paling lambat 6 bulan. Tapi kalau di kami sih ada layan unggulan, biasanya 5 bulan ya, layan unggulan. Kalau bisa lebih cepat, ini saya lebih cepat lebih bagus lah untuk hasil non keberatannya tadi. Oke, siap. Terus kalau misalnya Pak, ternyata dari keputusannya itu, surat keputusannya itu ternyata menolak permohonan dari wajib pajak, itu langkah apa yang bisa dilakukan oleh wajib pajak selanjutnya? Oh iya, tadi saya tambahkan ya, tadi hasil SK ya, surat keputusannya tadi bisa menerima seluruhnya, bisa menerima sebagian, atau ditolak seluruhnya. Nah, kalau hasil keputusan non keberatan tadi ditolak, kalau untuk yang 361 A, B, C itu yang tadi kita jelaskan, itu wajib pajak diberi kesempatan untuk mengajukan kembali Mbak Sarah. Jadi boleh ngajuin lagi. Betul, ada kesempatan maksimal 2 kali. Maksimal 2 kali. Kalau tapi untuk yang 361D hanya sekali saja. Jadi masih bisa ngajuin lagi, tapi bukan ngajuin banding jadinya ya Pak ya? Bukan, jadi kalau untuk non keberatan ini tidak ke banding. Jadi kalau untuk tadi misalkan untuk yang permohonan pertama, wajib pajak masih diberi kesempatan untuk mengajukan untuk yang kedua, maksimal yang 2 kali. Tapi kalau misalkan masih belum puas juga, nanti bisa juga wajib pajak mengajukan ya gugatan ya, semacam gugatan di pengadilan pajak. Tapi kalau bisa sih sobat pajak jangan sampai gugatan lah ya. Betul Mbak Sarah. Iya, wah udah cukup jelas banget nih informasi dari Pak Kanafi tadi terkait proses pengajuan permohonan non keberatan. Nah, kalau boleh tahu nih Pak, dari sekian lamanya Bapak bertugas sebagai penelaah keberatan di Kanwil khusus, ada pengalaman menarik nggak Pak terkait dengan proses permohonan keberatannya wajib pajak? Iya Mbak Sarah, makasih Mbak Sarah. Jadi saya kebetulan di sini di penolak keberatan bergabung di Kanwil Jakarta Khusus kurang lebih 1 tahun nih Pak. Jadi selama baru ya Pak ya? Iya, ada temen yang udah 7 tahun. Tapi
Untuk yang saya ingat itu terkait permohonan non keberatan, ada salah satu wajib pajak itu mengajukan pengurangan atau pembatalan atas STP sebenarnya. STP atas angsuran PPh pasal 25. Nah, wajib pajak ini kebetulan direkturnya langsung dari orang keluarga negara Amerika Serikat datang ke sini. Itu berdiskusi terkait permohonannya itu. Oh ya, itu setelah kami undang ya. Nah, setelah kita ngobrol, kita bicarakan masalah permohonannya, ternyata itu dia yang dimaksudkan itu yang 361A, yaitu permohonan pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi. Jadi perlu diperhatikan nih sobat pajak sekalian, antara permohonan dan yang dimaksud di surat permohonan dan yang akan dimaksud itu jangan sampai salah gitu. Jadi untuk edukasi untuk bagi wajib pajak sekalian, supaya diperhatikan jenis permohonan non keberatan, apakah 361A atau B, C atau D. Dan nanti setelah diterima di KPP juga diperhatikan bukti tanda terimanya itu harus sesuai dengan yang kita inginkan, sesuai wajib pajak inginkan. Kurang lebih seperti itu, Mbak Sarah. Menarik nih sobat pajak. Jadi jenis permohonannya itu harus sesuai dengan alasan yang diinginkan oleh wajib pajak nih. Kalau emang pengennya cuma menghapus sanksi administrasi, ya berarti ngajuinnya 36 ayat 1 huruf A. Betul, Mbak Sarah. Tapi kalau pengen SKP-nya batal, ya berarti 36 ayat 1 huruf B gitu ya. Karena untuk pengerjaannya pun harus sesuai dengan pilihannya ya, pilihan jenis permohonannya. Karena kita akan uji tadi, pengujian dan penelitian, uji ketentuan dan persyaratannya harus sesuai gitu. Daripada kita tolak formal kan sayang gitu kan. Jadi harus diperhatikan sesuai ketentuan. Baik, udah jelas banget nih tentang permohonan non keberatan. Wah, terima kasih banget Pak Kanafi atas sharingnya hari ini. Semoga juga bermanfaat ya untuk sobat pajak yang ingin mengajukan permohonan non keberatan ya. Selain dari tadi ada juga permohonan keberatan yang sudah pernah kita bahas juga. Oke, karena waktunya juga sudah berapa menit nih, kayaknya udah lama banget ya. Iya nih. Ya cukup sekian lah Jaksuscast hari ini. Sampai jumpa di kesempatan selanjutnya.